Shalom jemaat Tuhan, semangat pagi. Pagi hari ini kita boleh kembali bersaat teduh bersama dalam Victorious Devotion. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kiranya firman-Mu boleh menjadi penuntun hidup kami, pedoman bagi hidup kami Bapa dalam menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom. Saya akan percaya setiap kita tetap dalam kasih karunia Tuhan dan kita tetap semangat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saat teduh kita, renungan kita pagi hari ini, saya beri judul taat tanpa syarat ya. Masih dalam seri Divine Mission atau misi ilahi dalam hidup kita. Hari ini kita bersama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semuanya, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-11. Firman Tuhan kepadanya, bangunlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, sebab ia sedang berdoa. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan kepadanya, bangunlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, sebab ia sedang berdoa. Iya, di sini saya garis bawahin kata bangunlah dan pergilah. Iya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman kita, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga untuk taat. Ketaatan adalah inti dari misinya ilahi ya, misinya Tuhan. Tuhan tidak sekedar mencari orang yang mengerti kehendaknya, tetapi orang yang bersedia melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat, tanpa penundaan dan tanpa kompromi. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 11 ini Tuhan berbicara kepada Ananias ya, bangunlah dan pergilah. Ini adalah perintah yang sederhana tetapi mengandung tantangan yang besar. Ananias tahu bahwa Saulus adalah penganiaya jemaat. Secara manusia tentu ini berbahaya bagi kehidupan Ananias. Tetapi Ananias memilih untuk taat Bapak Ibu. Di sini kita belajar bahwa ketaatan tanpa syarat akan membuka jalan bagi karya Tuhan yang luar biasa, bagi karya Tuhan yang besar. Nah, hari ini juga kita belajar ya 3 poin ya dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, untuk segera taat ya, di garis bawahin segera taat. Dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, Bapak Ibu kita semua tahu ya bagaimana kisah dari Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham, ia tidak menunda. Sekali lagi, Abraham tidak menunda. Kejadian 12 ayat 4 mencatat bahwa Abraham pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada alasan ya. Ketaatan yang sejati itu tidak menunggu kondisi kita sempurna dulu ya. Banyak orang gagal dalam misi Tuhan bukan karena tidak tahu kehendak Tuhan, tetapi karena menunda. Tuhan menghargai respon yang segera. Saat Tuhan berkata bangunlah dan pergilah, itu berarti sekarang bukan nanti. Nah, kadangkala bahkan saya sendiri Bapak Ibu seringkali saya suka menunda ya. Tuhan taruhkan sesuatu di hati saya terkadang masih suka menunda. Saya bilang Tuhan nanti aja, Tuhan kayaknya bukan sekarang gitu ya. Tapi hari ini saya juga belajar untuk meresponi dengan segera ya, segera taat, segera lakukan. Bapak Ibu, mungkin setiap kita hari-hari ini sedang mendengarkan panggilan Tuhan. Tuhan berbicara mungkin dengan sangat keras gitu ya, dengan sangat kencang di hati Bapak Ibu. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, ayo belajar untuk kita meresponinya dengan segera taat lakukan. Jangan tunggu penundaannya gitu ya, jangan menunda-nunda, jangan kita berkata entar aja kayaknya nanti juga bisa. Tuhan tunggu deh, tunggu kehidupanku lebih mapan dulu mungkin, atau tunggu aku selesai dulu yang ini, atau mungkin tunggu aku benar-benar sembuh dulu, pulih dulu gitu ya. Ada mungkin banyak alasan yang kita buat untuk menunda apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita,
kita belajar untuk segera taat. Sama seperti yang Abraham lakukan. Lalu yang kedua, poin yang kedua yang kita mau belajar sama-sama adalah percaya penuh. Ya, percaya penuh. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan di sana, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Luar biasa ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 ini berkata bahwa Abraham taat ketika dipanggil bahkan tanpa mengetahui kemana ia akan pergi. Ini menunjukkan bahwa ketaatan yang sejati itu lahir dari iman yang penuh. Mungkin setiap kita ketika kita dipanggil dikatakan, Lucy kamu pergi dari sini ke Siantar. Saya udah tahu tujuan saya ke Siantar. Saya pasti bisa melangkah dengan pasti gitu ya. Dengan yakin, oh tujuan saya Siantar. Saya akan segera lakukan karena saya bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Saya bisa mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi berbeda dengan yang Abraham lakukan. Dia hanya mendengarkan, Abraham pergilah dari tempatmu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Tetapi Tuhan belum menunjukkan negeri mana. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Dia percaya penuh sekalipun dia belum tahu tempatnya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar seperti Abraham ya. Seringkali mungkin kita ingin tahu seluruh rencana Tuhan dulu sebelum kita melangkah. Ya, ketika kita sudah bisa membayangkan, oh nanti ketika Tuhan memanggil saya akan melakukan ini di tempat ini, seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini. Nah, mungkin kita akan segera melakukan hal tersebut. Tapi ketika kita belum ada gambaran sama sekali, rasanya masih ngeblank gitu ya. Nah, seringkali kita pengen tahu dulu rencana Tuhan itu sebelum kita jalani, sebelum kita melangkah. Namun hari ini iman bekerja sebaliknya Bapak Ibu. Kita harus melangkah dulu. Ya, sekali lagi melangkah dulu, lalu Tuhan akan menyingkapkan jalannya kita. Jadi melangkah dulu, jalan aja dulu ya, selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Ananias juga tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia menemui Saulus nanti. Apakah nanti Ananias mungkin akan dibunuh oleh Saulus ya, akan disakiti oleh Saulus, dia tidak tahu. Tapi ia percaya penuh kepada Tuhan. Ketaatan yang tanpa syarat berarti mempercayakan hasil kepada Tuhan, bukan kepada logika kita. Seringkali kita memakai logika kita ya Bapak Ibu, ketika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, yang pertama muncul pasti apa iya, apa mungkin saya bisa lakukan itu. Apa memang seperti itu? Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar ketaatan yang tanpa syarat itu berarti kita mau mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kita hanya belajar untuk melangkah ya, percaya penuh dengan pimpinan Tuhan, dengan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, hari ini kita mau belajar poinnya adalah tidak menunda. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan kembali setiap kita untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar ya. Penundaan adalah bentuk ketidaktaatan yang halus. Ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita tunda untuk melakukannya, sebenarnya kita sedang tidak taat. Ya, mungkin ketidaktaatannya bentuknya tanda kutip ya, sepertinya halus gitu ya. Tetapi itu adalah kalau bisa dibilang secara kasar itu sebenarnya pemberontakan kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak taat ya, ketika kita suka menunda-nunda untuk melakukan sesuatu apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan, apa yang sudah Tuhan inginkan untuk kita kerjakan tetapi kita tidak kerjakan, kita menunda, kita bilang entar Tuhan. Sebenarnya kita sedang berontak kepada Tuhan. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan setiap hari tetapi hanya sedikit yang melakukannya dengan segera. Menunda berarti memberikan ruang bagi keraguan, bagi ketakutan, dan alasan untuk menggantikan iman kita. Ananias tidak berkata, Tuhan beri waktu bagi aku untuk berpikir. Tapi dia langsung bertindak. Dan karena ketaatannya, Saulus mengalami pemulihan dan akhirnya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, Ananias berperan penting dan sangat penting dalam kehidupan Rasul Paulus ya.
yang tadinya dia adalah seorang Saulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dan Ananias tahu hal itu. Kalau secara logika mungkin dia akan, jangan dulu deh Tuhan, tunggu dulu deh. Saya dengar dulu Rasul Saulus sudah bertobat dulu deh, saya baru nyamperin. Bisa aja dia berkata seperti itu kalau dia mau pakai logikanya. Tetapi Ananias dia tidak menunda. Dia segera taat Bapak Ibu. Dia lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dia segera bertindak, ya. Dan Ananias menjadi salah satu pribadi yang berjasa, ya, berjasa besar dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan kita semua tahu siapa Rasul Paulus. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misi Tuhan di dunia ini membutuhkan orang-orang yang taat tanpa syarat. Ketaatan kita mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa kekal. Hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, bangunlah dan pergilah. Mungkin itu untuk melayani, mungkin itu panggilan untuk mengampuni, mungkin itu panggilan untuk memberi, mungkin itu panggilan untuk bersaksi. Ya, divine mission yang Tuhan kehendaki mungkin salah satu dari hal tersebut. Pertanyaannya bukan apakah kita mengerti sepenuhnya, tetapi apakah kita mau taat sepenuhnya. Yuk, mari kita ingat sama-sama bahwa ketaatan segera itu akan membuka pintu berkat. Ketaatan yang penuh itu akan menunjukkan iman yang sejati. Ketaatan yang tanpa penundaan itu akan mempercepat karya Tuhan. Kiranya kita menjadi seperti Ananias, orang biasa yang melakukan ketaatan yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini kami mau belajar taat tanpa syarat Bapa. Tuhan, seringkali mungkin kami menunda-nunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kami tidak percaya sepenuhnya. Seringkali Tuhan kami berontak akan panggilan Tuhan dalam hidup kami untuk melakukan misi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan ampuni setiap kami Bapa. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk taat kepada seperti yang Ananias dan Abraham melakukan. Tolong kami Tuhan, perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami, perbaharui segenap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, melakukan misi Tuhan dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.